Cek, cek, cek. Oke, sudah masuk. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Eh, untuk link yang ini sudah di-share Pak Tulus belum nggih? Belum dah, Pak. Pak Mustaqim apa belum di-share Pak Tulus? 3 atau 4 hari yang lalu. Oke, kalau belum monggo bisa dibuka terus di-download file-file yang ada. Iya, iya. Walaupun saya nggak memastikan karena saya nggak ikut grup itu nggak, cuman saya sudah link ke Pak Tulus untuk di-share ke grup pejabat. Ini dulu. Sudah dicatat? Oke. Syukur sekalian dibuka. Oke. Nah, sebentar, yang penting sudah, berarti sudah buka nggih? Kita lanjut. Antusias berarti antusias. Oke. Di situ ada beberapa file, ada SKP 2021 guru MTSN MAN BK, BK itu bimbingan dan konseling. Kemudian guru MTSN MAN Mapel PAI, kemudian guru MTSN MAN Mapel umum, kemudian kepala MTSN MAN, yang pengawas madrasah belum nih, pengawas madrasah belum. Yang saya itu kemarin udah ada tapi tadi tak cek hilang gitu nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian ada Pak Sidik Pramono dan Pak Tulus. Yang saya minta izin buka masker ya. Yang bagian enggak. Sudah? Itu kemarin kan saya buatnya menjadi satu contoh. Ternyata untuk beda mapel itu nyun sewu Bapak Ibu guru yang sudah saya lakukan pembimbingan itu merasa kesulitan untuk merubah rumusnya, gitu kan. Akhirnya ya saya tengahi per per mapel yang sekiranya berbeda nanti rumusnya saya bedakan masing-masing. Untuk alurnya sama. Cuman ada perbedaan indikator di masing-masing mapelnya. Ini kira-kira kita mau masuk yang mana dulu enaknya nih? Pak Kepala dulu aja nih, urut dari atas. Oke. Kita buka file kepala. Nah, ini kita sampaikan bahwa sheet yang berwarna kuning kelihatan betul nggih? Ketutup nih betul nggih? Kelihatan nggih? Oke. Yang sheet berwarna kuning itu yang periode Januari Juni. Oke. Kemudian yang hijau ini yang periode Juli Desember. Muaranya adalah di ini, integrasi nilai. Ini adalah gabungan dari SKP yang periode Januari Juni dengan SKP Juli Desember. Kita alur kerjanya urut dari yang paling kiri. Untuk cover jelas tidak ada yang perlu dijelaskan. Ini sudah rumus, tinggal merubah data 1 dan data PNS. Untuk data 1 itu yang periode Januari Juni alias yang untuk kontrak di Januari. Ini nama Pak Kepala nanti diganti nggih. Nama Kepala Madrasah. Kemudian ini yang ada sedikit gimana? Januari Desember karena ini untuk ini untuk rumus cover, Untuk rumus cover. Covernya kan tetap Januari Desember covernya. Oke. Kemudian ini yang kemarin memang sedikit ada
tarik ulur kebijakan nggih. Di SE Dirjen Pendis nomor berapa saya lupa nggih, sama KMA 912 itu atasannya Pak Kepala sebagai diri sendiri itu adalah Kabidikmat Kanwil. Cuman kalau Pak Kepala sebagai atasan guru, atasannya adalah Kepala Kantor Kemenak Kabupaten. Kemudian diketep di rakor apa itu ya, rakor PIM ya kalau nggak salah ya. Diketep itu diputuskan pokoknya atasannya Pak Kepala adalah Pak Kakan. Oke, jadi ini kita pakai keputusan yang ketep aja. Jadi atasannya Pak Kepala di sini, Pak Kepala Madrasah adalah Pak Kepala Kantor. Di bulan Januari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sleman adalah Pak Saban Nurani. Jadi ini tetap biarkan saja. Nanti yang diedit tinggal nama kepala madrasahnya mawon. Kemudian untuk SKP tentu saja seperti SKP tahun-tahun sebelumnya. Isinya seperti apa? Monggo diisikan sesuai database yang lama lah, yang 2020. Ini kita contohkan yang punyanya Bu Titik kemarin sudah memberi contoh yang ini, tapi tidak harus sama ini, ya Pak. Disesuaikan dengan SKP-nya Pak Mustaqim di 2020. Kemudian untuk pengukuran ini sudah kita rumuskan, Bapak tinggal mengisi bagian kuantitas dan kualitas. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Kemudian sheet perilaku ini yang monggo disesuaikan seperti database 2020 kemauan. Kemudian sesuai SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021 itu SKP-nya Januari Juni dituangkan ke dalam bentuk penilaian prestasi. Wujudnya seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu merubah-rubah, ini sudah otomatis ngerumus dari depan. Jadi hanya mengisi ini dan perilaku, otomatis ke belakang sudah ngerumus. Kemudian dikonversi nilainya ke dalam nilai apa namanya ini? Nilai prestasi kerja. Ini sesuai edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 alias nilai-nilai SKP Januari Juni 2021 itu dikonversi nilainya ke dalam nilai kinerja. Jadi yang Januari Juni itu namanya prestasi kerja PNS, untuk Juli Desember menjadi nilai kinerja PNS. Hasilnya seperti ini, sudah tidak perlu apa namanya diutak-atik lagi, ini sudah kami rumuskan. Tapi kalau memang Bapak Ibu apa ya penasaran itu nilainya dapatnya dari mana, bisa dibaca rumusnya di sini. Ada sekian, ada 2 baris ini. Nah, monggo bisa dicek bagi yang penasaran mawon. Kalau tidak ya manut mawon. Untuk Januari Juni selesai di sini. Kira-kira masih ada yang perlu dipertanyakan buatan yang format lama. Monggo. Ya, harusnya sudah enggak ada pertanyaan gitu, sudah bertahun-tahun digunakan, jadi mestinya sudah hafal lah. Tapi monggo masih kita beri kesempatan untuk sedikit bertanya untuk SKP yang periode Januari Juni. Kalau yang Januari Juni kepala maupun guru maupun KTU maupun TU formatnya sama dan hampir tidak ada perbedaan, kecuali hanya bagian angka kredit. Kalau yang TU tidak ada, yang Pak Kepala dan guru ada. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Yang nggak ada berarti sudah jadi semua nih yang Januari Juni. Oh, kok malah belum? Oh, belum open. Oh, oke. Oke, nanti kalau sudah open boleh bertanya. Sekarang kita lanjut dulu aja, oke. Kita masuk untuk yang periode Juli Desember. Diawali juga dengan pengisian. Oh, ini dulu tidak ditanyakan. Kenapa ini ditanggali Juli gitu kan? Itu memang amanat dari SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021 bahwa penilaian ini dilaksanakan maksimal akhir Juli 2021.
Tapi kalau akhir nanti kan berimbas dengan ini kan SKP-nya Pak Kepala. Sedangkan yang guru dan KTU kan nanti mengacunya ke SKP Kepala. Jadi kalau Pak Kepala diakhirkan nanti yang TU dan guru akan semakin mundur lagi gitu kan. Jadi kita kemarin nggih hanya napa nggih ketoke wangune tanggal niki gitu mawon. Jadi tidak ada patokan harus tanggal ini tidak. Cuman harus bijaksana karena nanti akan berpengaruh dengan KTU, dengan guru, dengan staf TU gitu. Ya, jadi sebaiknya untuk yang Pak Kepala diawalkan. Gitu. Oke, waduh, nggih, lali aku. Kebetulan saya buatnya ini Pak Kepala nih, Pak Kakan. Sleman aja, diganti Sleman nih, ganti Sleman. Kalau Pak Sidik kan yang cek, yang tanda tangan kan Pak Masmin gitu kan. Jadi tempatnya tak tulis Yogyakarta. Oh, nggih, kayak semua juga segitu nih. Oh, nggih, Jogja semua. Nggih, diganti Sleman nggih. Nah, inilah nek le garap prokes susu enten iki. Nggih, Jogja semua. Yang benar Sleman semua. Sleman semua. Selain itu ada yang pencermatan yang lain, monggo. Oh, nggih, sekalian aja. Untuk kinerja itu memang tidak dibatasi 100 maksimalnya, tapi 120. Nggih. Karena perbedaan batas maksimal itulah maka ada proses konversi nilai. Dari yang awalnya maksimal 100 dirubah menjadi maksimal 120. Skala secara proporsional memang bisa dilihat iya gitu kan. Kalau maksimal 100 nilai ini tuh akan menjadi seperti ini untuk skala 120. Tapi lebih tepatnya monggo dipersani rumusnya. Jika begini maka akan begini, jika begini maka akan begini dan seterusnya gitu ya. Sudah kita rumuskan tapi jika penasaran jika penasaran mau tahu kok bisa dapat angka itu bagaimana, bisa dicek di rumusnya. Atau bisa juga dibaca di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Halaman berapa saya lupa. Ya jelas totalnya ada 294 halaman. Kalau penasaran mawon nggih. Yang paling penak niku nek manut mawon nggih. Oke, yang Januari Juni cukup nggih? Nggih nanti kalau oh nggih monggo. Mm-mm. Sheet konversi nilai nggak ada semacam itu Pak di mana nggih jenengan nggih? Di konversi nilai nggak ada. Oh pengukuran. Nggih, ini itu adalah contoh yang kemarin diberikan oleh Bu Titi, Kepala MTSN 7. Untuk Pak Muslaki monggo disesuaikan dengan database-nya 2020. Seperti apa nggih. Untuk yang ini hanya napa nggih, contoh mawon, Pak. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Pripun nggih. Kita sampaikan alur kerjanya mawon. Untuk materinya, substansinya sesuaikan dengan masing-masing individu. Bukan. Yang baku adalah format dan perhitungannya. Kalau substansi isinya masing-masing. Gitu. Oke? Bisa, bisa. Oke. Nek memotong mudah karena tinggal di blok sini, klik kanan, delete gitu kan. Tidak. Cuma kalau menambah atau mengurangi sama aja, harus hati-hati. Caranya mengedel pun harus seperti ini, di blok sebaris semua, sebaris sampai belakang, baru klik kanan delete. Insert pun sama, harus di copy dulu, di blok dulu, di copy, baru insert copy.
Karena ada rumus di sini yang ditutupi, tidak muncul, sengaja tidak dimunculkan, karena kalau dimunculkan nanti halamannya jadi banyak. Nah, ini kan ada rumus. Kalau jenengan hanya insert tok, rumusnya nggak ke copy. Jadi kalau mau menambah itu harus di blok ini biar sampai belakang, kemudian copy baru insert copy. Gitu nggih. Kalau ini nanti bimtek Excel ke Pak Taufik aja ya ini. Monggo ada yang lain untuk Januari Juni? Nggih, cukup nggih. Oh nggih. Merencanakan ini nggih. Oh, nggih. Ya, ya, boleh, boleh. Memang kemarin juga saya tanyakan juga, apa Bu Titi masih mengajar kok ada ini? Kata beliau masih. Karena memang tidak larangan mengajar, Pak. Cuma boleh tidak mengajar. Oke, jadi kalau memang masih mengajar, masih bisa memasukkan poin ini. Jika tidak, ya cukup ini tok selesai. Oke. Monggo, monggo. Sesuai database jenengan 2020 aja. Kalau memang sudah tidak ngajar, ya tidak usah. Oke. Cukup nggih? Kita lanjut dulu. Untuk yang Juli Desember, kita masukkan data seperti ini. Kepala kantor Kemenaknya sudah Pak Sidik, kepala kanwilnya sudah Pak Masmin. Walaupun ini asal nanti di akhir penilaian itu tidak ada keberatan, ini sudah tidak perlu tanda tangan lagi. Bedanya dengan SKP yang lama kan ada keberatan apa tidak, formatnya tetap harus mencantumkan atasan dari pejabat penilai. Untuk yang SKP yang terbaru ini, jika tidak ada keberatan, cukup sampai pejabat penilai, tidak perlu sampai dengan atasan pejabat penilai. Walaupun begitu, sebaiknya tetap ini dicantumkan. Oke. Kemudian untuk rencana SKP, inilah yang membedakan nanti antara kepala madrasah, guru, KTU, staf, itulah yang membedakan. Untuk Bapak Kepala Madrasah, persis dengan Bapak Kepala Kantor, karena itu dianggap sebagai pimpinan unit kerja mandiri. Itu SKP-nya, rencana SKP-nya diambil dari Perkin. Bapak Ibu kerja Perkin? Alhamdulillah, biar okay. Itu yang dituangkan persis dengan Perkin di sini. Cuman bedanya dengan waktu kita bahas di Kristal Lotus ya Pak Mustaqim, ini terpaksa kita pisah antara volume dan satuan. Karena kalau ini menjadi satu kesatuan, link rumus penilaian mumet, itu kan harus manual. Akhirnya untuk memudahkan penilaian, ngalai ini dipisah antara volume dan satuan. Ini kemudian juga kita tambahi poin ini Pak, karena ternyata di penilaian itu ada poin rencana aksi 60% untuk ini kinerja utama dari Perkin, 40% dari rencana aksi. Maka ini kita tambahi. Jadi kalau dengan Kristal Lotus kemarin ada perbedaan itu, pemecahan volume dan satuan dan penambahan poin direktif pimpinan dan rencana aksi. Iya, tambah 2 item jadi 26. Untuk yang bawah tetap sama. Nah, ini untuk rencananya kita buat paling awal yaitu 1 Juli. Ini karena baru rencana. Kemudian setelah rencana disusun di sebelum ke review, ini ada file kegiatan guru. Ini ternyata yang jauh sudah banyak perubahan gitu ternyata nggih. Bahwa kepala madrasah itu sudah full tidak mengajar. Sementara kalau di rumus ini masih ada pembagian seperti ini. Nah, ini bagi Bapak Mustaqim yang seandainya sudah tidak mengajar, maka ini semua di sini, 29,75-nya di sini. Tapi jika seperti Bu Titi masih mengajar, maka ada pembagian, mengajarnya sekian, sebagai kepala sekolahnya sekian. Itu satu perbedaannya. Yang kedua juga ternyata wali kelas juga sudah
mengurangi apa nggih? 24 jamnya nggih. Sekarang 6 jam nggih. 6 jam. Nah, itu sebenarnya di rumus ini dianggap belum mengurangi jam. Jadi eh, masih kok hilang. Wali kelasnya nggak muncul. Jadi wali kelas itu di sini masih dianggap bisa ditambahkan apa namanya angka kreditnya. Maka untuk yang angka kredit ini saya mohon hanya dilihat ininya aja nggih. Untuk angka kreditnya sendiri mohon ada tim atau apa nggih? Ada pembahasan tersendiri karena ini rumusnya ternyata beda. Sudah tidak seperti ini lagi. Itu tadi contohnya bahwa kepala madrasah sudah full di sini, kemudian wali kelas juga sudah harusnya masuk di sini, ini masih di bawah, masih menambah sendiri. Ini yang sedikit berbeda. Jadi yang dipakai pada sheet ini poin-poin butirnya saja nih. Untuk angka kreditnya mohon dicermati lagi Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 plus juga yang misalnya ada turunannya dari Kemenak. Karena di Kemenak yang saya pernah baca itu baru yang eh, apa namanya beban kerja guru. Mestinya itu diikuti juga dengan perhitungan angka kredit guru di madrasah mestinya nggih. Tapi saya yang jauh tidak mempelajari lebih lanjut bagian itu. Nggih. Jadi sekali lagi untuk sheet kegiatan guru ini yang dipakai yang dijadikan patokan ininya aja. Butir-butir angka kreditnya mawon. Sementara untuk angkanya boleh untuk gambaran tapi jangan jadi acuan. Cukup nggih? Kemudian keterkaitan JF. Nah, inilah. Ini semua yang tadi di rencana SKP yang di kolom 3. Kolom 3 itu ini, indikator kinerja individu dipindahkan ke kolom 2 di sini. Review dulu jauh. Tadi penetapan. Ini benar. Kemudian masing-masing ini dikaitkan dengan butir JF yang apa namanya nggih? Yang selaras. Untuk Pak Kepala, semua ini menjadi bagiannya ini, menjadi kepala sekolah atau madrasah. Seperti ini, dilihat dari sini, butirnya adalah ini, nomor 7. Kemudian ini outputnya dicek di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kemarin saya cek isinya ini, kemudian angka kreditnya ini untuk 4A yang sewu. Nek 3D masih 3D atau sudah 4 apa? Masih 3D. Untuk 3D ini 19,5. Ini bisa ditulis di sini. 19,5. Ya nanti dirubah sendiri ini. Ini karena masih contohnya Bu Titi yang 4A. Begitu juga dengan kinerja tambahan dicek. Nah, ini tidak ada angka kreditnya yang ini. Jika kinerja tambahannya Pak Mustaqim adalah berupa diklat atau apa, ini bisa dikaitkan dengan butir CF terkait, misalnya ini mengikuti diklat fungsional lamanya sekian. Itu jika mengikuti diklat. Masuk. Kemudian setelah disusun rencana SKP dan juga keterkaitan JF, akan menjadi tugas pengelola kinerja untuk mereviewnya. Sudah tak contohkan pun manut mawon ini iki. Seharusnya adalah milih apakah itu berdasar PK atau berdasar rencana aksi. Ini sudah kita rumuskan semua yang di atas itu berdasar PK. PK itu perjanjian kinerja. Yang paling bawah ini berdasarkan rencana aksi. Ini nanti tugasnya pengelola kinerja adalah memparaf tiap indikator dan menandatangani di akhir halaman. Untuk pejabat dan bawah atap besok saya yang menilai. Untuk yang madrasah, yang guru dan staf nanti minta ada pengelola kinerja di
masing-masing satker. Nah, monggo ditunjuk siapa monggo. Kemudian setelah direview maka ditetapkanlah rencana SKP tadi menjadi SKP, menjadi SKP Kepala Madrasah. Bentuknya sama, hanya beda judul. Yang tadi rencana SKP, yang ini sudah menjadi SKP. Sampai dengan ini ada pertanyaan? Kemarin mestinya sudah ada sosialisasi sampai ini, Pak. Sampel sudah ada. Ini berarti sudah ada sosialisasi walaupun mungkin belum semua, nggih. Milih. Oh ya, nanti yang pas guru aja nggih, yang pas guru aja. Ini masih kepala jadi semua masuk. Kita teruskan dulu. Kemudian nanti setelah penetapan adalah penilaian SKP. Nah, ini yang Bapak Ibu juga harus mendownload yang petunjuk nggih. Tadi ada folder petunjuk di link yang tadi ada petunjuk. Nah, ini ada petunjuk pengisiannya. Ini untuk yang kepala ini hanya N sama K saja. Karena pada Perkin tidak ada target yang berupa rentang. Semuanya angka mutlak. N itu normal. Oh, sudah dibaca belum tadi petunjuknya nggih? Oh nggih, tak buka nggih. Ya. Nah ini N. N itu normal, situasi normal. Situasi normal itu seperti apa? Yaitu jika realisasi lebih besar di target itu bagus. Contohnya ini, targetnya 100, tapi realisasinya 125. Berarti 125 kan lebih besar dari 100. Maka realisasi 125 itu dianggap melampaui target dari 100 surat. Itu kondisi normal. Sementara kondisi khusus sebaliknya, jika realisasinya lebih kecil justru lebih bagus. Contohnya ini, jika target menyelesaikan laporan adalah 14 hari, ternyata 10 hari selesai. 10 kan lebih kecil dari 14, tapi itu bagus karena berarti lebih cepat, lebih kinerjanya lebih bagus lah, gitu kan. Jadi normal itu jika lebih besar itu bagus, khusus kalau lebih kecil itu bagus. Paham nggih? Ya pokoknya gitulah. Ya, maksudnya nanti bisa dibaca-baca lagi lah. Oke. Dan dan untuk kepala madrasah karena targetnya semuanya angka mutlak, tidak ada yang rentang, maka ngisinya hanya dua pilihan, N atau K. Dan kalau saya baca-baca ini kan mirip dengan perkinya Pak Kakan, itu hampir semuanya kondisi normal. Semakin tinggi realisasi dari target semakin bagus. Tidak ada yang lebih kecil itu lebih bagus, tidak ada. Tapi monggo nanti bisa dipelajari lagi, dicermati lagi. Sekilas kemarin saya baca-baca kayak normal semua kali ini. Kemudian untuk kinerja tambahan itu ada pembobotan. Pembobotan itu tergantung lingkup tugasnya. Misalnya kemarin apa ya? Lingkup satu unit kerja itu satu satker gitu. Misalnya ada Mantiga mengadakan workshop lokal lah, lokal. Jadi mengundang dari mana, tapi diadakan di sini saja, gitu kan? Penyelenggaranya sini, pesertanya sini. Nah itu masuknya lingkup angka 1 karena dalam satu unit kerja. Kemudian yang angka 2 itu jika lingkupnya antar unit kerja tapi dalam satu instansi. Itu misalnya Kemenak Kabupaten atau Kanwil, bahkan sampai apa namanya ya, Balediklat mengundang kita itu 2. Karena masih satu instansi Kemenak, gitu kan. Walaupun beda unit kerja, itu bobotnya 2. Sementara kalau yang kita contohkan ini adalah gugus Covid, itu saya beri angka 3 karena itu lintas instansi, bahkan pusat dan daerah, gitu kan. Itu jika diberi bobot 3.
Kemarin juga sempat ada yang bertanya kalau PPG itu bagaimana, LPMP sama PPG itu kita anggap beda instansi, nggih, beda instansi. Mereka dari Kemendikbud, jadi bobotnya juga tiga. Misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan atau diklat di LPMP atau PPG, maksudnya penyelenggaranya nggih, bukan kok Kemenak tapi diselenggarakan di sana itu bukan. Jadi penyelenggara dan peserta itu penyelenggaranya dari sana, kita ikut itu berarti antar instansi. Apa? UGM. Antar instansi juga. Mereka kan Kemendikristi nggih, napa? Ristek, Ristek. Nah, itu nggih, nggih. Bisa, bisa tiga itu, bisa tiga. Untuk ini sudah nggih, bobot dan normal khusus sudah nggih. Ya nanti bisa dibaca-baca lagi. Kita lanjut lagi. Ini yang perlu diisi adalah realisasi dan status tadi, N atau K. Untuk yang bagian belakang sudah saya rumuskan. Jika masih penasaran atau pengen tahu cara dapatnya bagaimana, bisa dilihat di rumusnya. Atau kalau lebih penasaran lagi bisa dibaca di Permenpan RB nomor 8. Sampai dengan kategorinya, sampai dengan tertimbangnya, itu semua ada rumusnya. Sudah saya rumuskan, Bapak Ibu tinggal mengisi di bagian realisasi dan status N atau K, kemudian bobot pada kinerja tambahan. Semua sudah kami rumuskan sampai dengan nilai akhir penilaian SKP. Setelah SKP dinilailah perilaku. Perilaku ini nyun sewu rumusnya tidak saya buatkan karena saya cenderung itu akan semakin membingungkan untuk saat ini nggih. Untuk tahun depan insya Allah kita buatkan, kita susunkan. Tapi untuk saat ini mengejar waktu, kita tembak ke hasil akhirnya. Kita contohkan untuk mencari angka ini. Untuk mencari angka ini, masing-masing aspek perilaku ini harus dibahas ke dalam 3 situasi. Oke, lebih tepatnya saya buka ke. Penilaian perilaku. Wah, harusnya kemarin tak catat ya halaman berapa gitu. Nah, ini di halaman 128 ke sampai 138 dari Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi tiap aspek perilaku ini harus dilihat dari 5 situasi. 5 situasi itu baru satu aspek perilaku. Kemudian masing-masing situasi tadi dikaitkan dengan syarat perilaku. Misalnya Bapak Kepala Madrasah sebagai pejabat pengawas itu skalanya 4 sampai 5. Untuk guru tergantung jabatannya. Ini kemarin sudah sempat tak screenshot.
Ini sampai sore tuh Pak. Pokoknya pelan-pelan aja nggih. Nggih. Ini jadi ada perbedaannya. Jadi untuk fungsional itu untuk yang pertama, ahli pertama, fungsional ahli pertama itu 2 sampai 3 level, level 2 sampai level 3. Untuk yang muda level 3 sampai 4, madya 4 sampai 5. Kemudian yang pelaksana level 1 sampai 2. Jadi untuk menghitung ini tadi satu aspek perilaku dilihat dari 5 situasi. Masing-masing situasi harus dilihat dari jabatan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Nanti baru akan hitung angkanya ini. Itu pun nanti harus direkap lagi menjadi ini, skala ini. Skala ini nanti dikonversi menjadi nilai dengan rumus seperti ini. Kita mumet banget begitu kan? Mumet banget. Makanya nggih, akhirnya untuk yang perilaku nyun sewu saya tembak langsung dengan angka. Ini nanti Bapak Ibu seperti juga SKP yang lalu kan perilaku sebenarnya juga ada buku petunjuknya nggih. Tapi kan prakteknya mboten ta. Kula nggih mboten sakjane. Cale mumet kan. Jadi langsung kita tembak ke nilainya dengan membayangkan tahun-tahun sebelumnya itu perilakunya seperti apa dan gambaran tahun ini ada peningkatan atau penurunan, itu dijadikan patokan. Dengan skalanya, skalanya untuk yang baik itu 90 sampai 109. Monggo. Ya, jadi monggo diisikan ini 90 sampai 109. Yang saya blok ini tak warnai kuning. Ini. Kalau Bapak Ibu mau lebih detail, monggo tadi dipelajari halaman 128 sampai 138. Ning kita mumet niku. Jadi pun semua baik mawon nggih. 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 90 sampai 109 skalanya untuk yang baik. Nggih. Monggo mau dimaksimalkan 109 monggo itu nek memang saya itu nggih. Cuman nek kemarin kita contohkan ya yang dikit-dikit lah, nggih, dikit-dikit. Kemudian untuk seperti yang lampau juga untuk kepemimpinan mungkin hanya yang Bu KTU sama Pak Kamat, untuk yang Bapak Ibu guru dan staf TU ini nanti di strip aja. Seperti ini. Nggih. Yang lama ini kan ada orientasi layanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Kita kalau madrasah itu fungsional, sifat fungsional itu diisi atau tidak? Kalau sebelumnya memang tidak diisi kalau kepala kepemimpinan. Diisi Pak, di bagian mana nggih? Adalah nanti di permen bisa dibaca bagi pejabat fungsional yang punya karakteristik sebagai pimpinan itu diisi. Nah, kepala madrasah walaupun fungsional tapi kan punya karakteristik sebagai pemimpin. Nah, maka itu diisi. Kepala KUA juga seperti itu. Jadi fungsional tapi memiliki karakteristik kepemimpinan, maka aspek kepemimpinan harus diisi. Oke, kalau yang lama kan ada 6 nggih. Itu kalau nggak salah nomor 1 inilah gabungan dari yang pertama dulu apa? Integritas sama apa ya? Sama apa ya dulu yang pertama itu nih. Ya, itu adalah gabungannya menjadi ini satu ini orientasi pelayanan. Oke. Lebih tepatnya nanti bisa dipelajari di permenpannya, oke. Nah, itu mempelajari rumit perilaku ini. Oke. Jelas ini aja nanti kalau memang baik isikan skala 90 sampai 109. Oke. 109. Oh iya ini masih Jogja semua nggih. Yang saya nanti diganti Sleman nggih. Nggih. Iya ya Pak, kemarin tuh kok ya ra ndelok tekan kono. Maklum ro ngantuk le kayak ini. Nggih, kemudian setelah itu, setelah SKP dan perilaku itu digabung antara SKP dan perilaku menjadi penilaian kinerja. Bentuknya seperti ini, seperti yang tadi juga Januari Juni juga ada seperti ini. Cuman untuk yang Juli Desember ada tambahan item ide baru. Untuk ide baru ini nyun sewu nek saran saya untuk 2021 kita lewati dulu aja.
karena itu pembahasannya juga cukup cukup rumit, ada apa namanya kategori-kategorinya, ada pengajuan, proses pengajuan, evaluasi dan juga penetapan. Nah, jadi akan nambah nambah pikiran nanti, okay? Tapi monggo jika memang Bapak Ibu merasa tetap tetap pengen memajukan ide baru, dipelajari dulu di Permen RB syarat-syaratnya dan sebagainya, nanti bisa kita pikirkan. Walaupun kemungkinan besar tetap akan kita tolak. Karena sudah lewat maksimal bulan November, oke, maksimal bulan November. Jadi untuk yang 2022, jika Bapak Ibu merasa punya ide baru yang memberikan manfaat kepada unit kerja maupun instansi, apalagi nasional, silakan diusulkan ke kami. Nanti akan kita pelajari, kita evaluasi, dan jika memang layak akan kita tetapkan. Dan kalau sudah ditetapkan, baru boleh dimasukkan di sini. Selama baru usul, belum ada SK penetapan, belum bisa dimasukkan di sini. Jadi untuk 2021 lewati dulu aja nih. Kita semua nol aja dulu lah. Pak Kakan pun kemarin ya, pertama kan tak isi dua itu, karena punya ide banyak tuh, ada aplikasi macam-macam itu, tapi pun Pak nggih mboten sahriyen nggih. Yo anut saya nolkan lagi. Yang kita apalagi nggih, kita nolkan mawon. Kemudian di akhir periode, jika jika tidak, karena 2012 itu adalah khusus, maka berakhirnya di sini. Bentuknya seperti ini DP3-nya. DP3-nya, penilaian kinerjanya. Seperti ini adalah format minimal. Format minimal itu kenapa? Ini digunakan jika Bapak Ibu tidak keberatan dengan nilai yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja. Wujudnya seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu ada keberatan, maka akan menambah. Di sini ada keberatannya apa, kemudian konfirmasi keberatan dari pejabat penilai, kemudian keputusan dari atasan pejabat penilai, dan di sini nanti ada menambah tanda tangan atasan pejabat penilai. Monggo Bapak Ibu mau bagaimana, tapi saran saya kita pakai minimalis dulu saja. Untuk 2021 minimalis saja. Nah, dan karena minimalisnya seperti ini, maka akhirnya nanti SKP itu cukup sampai kabupaten, tidak sampai Kanwil. Oke. Beda dengan yang lampau, ada keberatan apa tidak sampai Kanwil pokoknya. Nah, sekarang jika tidak ada keberatan, jika tidak ada keberatan, cukup di sini selesai. Oke. Nah, saran saya nggak usah keberatan lah. Oke. Ya, kalau keberatan itu sebelum cetak lah. Jadi nek dicetak itu berarti udah saling setuju gitu. Oke. Kan ini hanya lokal sini kan, ketemu di kantin bisa gitu kan. Oke. Nah, ini berakhir jika kondisi normal nggih. Besok di tahun 2022 berakhirnya di format ini. Tapi karena 2021 itu formatnya ada dua, format lama dan format baru, maka diakhiri dengan integrasi nilai. Inilah akhirnya muaranya seperti ini, adalah integrasi nilai dari hasil nilai kinerja, lebih tepatnya hasil konversi nilai SKP Januari Juni dengan penilaian kinerja di Juli Desember. Itu kemudian digabung, dijumlah, dibagi dua, atau secara rumus 50% Januari Juni, 50% Juli Desember. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada predikatnya. Nah, predikat inilah nanti yang akan menjadi secara teori akan menjadi pemeringkatan kinerja nanti, tapi itu pikir nanti aja. Dan ini sebaik apapun nilai hanya akan baik jika tidak ada ide baru. Oke. Jadi walaupun nilainya ini 120, tetap akan nilainya predikatnya hanya baik. Karena untuk sangat baik itu syaratnya adalah punya ide baru. Ya, ini jadi nilai 110 sampai 120 walaupun sangat tinggi, tapi jika tidak ada ide baru, maka skalanya hanya akan baik. Oke. Untuk sangat baik, syarat utamanya harus punya ide baru. Untuk yang SKP Pak Kepala, ada yang mau ditanyakan? Oke.
Ini 2 Februari nggih. Iya. Yang Januari tanggal 3. Ya. Kemarin kita hub kan tanggal 3 Senin nggih. Yang 2 ini Februari. Karena secara amanat dari SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021, proses integrasi nilai SKP Januari Juni dengan Juli Desember dilakukan maksimal Februari 2022. Maksimal. Jadi minimal pun juga tetap Februari. Nah, kita ambil Februari yang paling mudah tanggalnya yaitu 2. Kita itu 2 nggih. Apa 1 itu masuk enggak tanggal 1? Oh, 2 aja nggih, manut nggih. Ya. Ya nanti dicek lagi. Nek seingat saya 2 Februari aja kayaknya. Nggih. Nah, itulah, berarti tanggal 2 aja nih. Tanggal 2 Februari. Oke, untuk yang SKP Pak Kepala, ada yang mau ditanyakan? Iya. Contoh hasil cetaknya adalah seperti SK yang dicontoh tadi, SKP Pak Sitik maupun Pak Tulus sudah saya contohkan versi cetaknya. Inilah cukup panjang, Pak Kakan itu sampai 56 halaman. Ya, Pak Tulus lebih banyak, 66 halaman. Oke. Iya, iya. Tapi untuk Bapak Ibu guru saya yakin tidak akan sampai segitu karena indikatornya mungkin hanya 4 atau 5 nanti. Sekitar itu 4 atau 5. Hmm. Tidak, hanya yang halaman satu ini aja Pak. Yang kontrak ini aja Pak. Yang ini aja. Oke. Yang Pak Tulus ya berarti sih. Bentar, Pak Tulus. Cukup yang ini aja dulu Pak. Yang kontrak halaman satu aja Dok. Oke. Kan ada Pak Sabannya di sini. Inilah nanti yang kita bareng-bareng lah, bareng-bareng sowan ke Gunung Kidul. Atau maksudnya perwakilan maksudnya dibawa bareng-bareng. Tapi kalau satu-satu kasihan beliau nanti tidak nanggapi satu-satu gitu. Oke, yang lain? Iya, iya, iya. Tidak, tidak. Karena tanda tangan Pak Saban hanya di sini. Hanya di sini. Di belakang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah Pak Sidik semua nanti. Ya pengukuran maupun penilaian perilaku di Juni itu sudah Pak Sidik. Pak Sidik kan sudah per 24 Juni itu sudah di Kemenak Sleman. Oke. Jadi Pak Saban hanya di halaman pertama tok. Oke, oke, yang lain? Dan hanya Pak Mustaqim loh, yang lain enggak. Enggak. Karena yang lain kan atasannya kontraknya hanya dengan Pak Mustaqim, tidak dengan yang lain. Iya, iya, iya. Tapi belum, kasih tahu acara ini berarti. Ya, kan kemarin infonya gimana di semua? Oh, KTU kontraknya dengan Pak Mustaqim. Kontrak ininya kan hanya dengan atasan langsung, tidak dengan atasan pejabat penilai, tidak, tidak. Iya, jadi guru pun juga dengan Pak Mustaqim saja, tidak sampai ke mana-mana. Oke. Lalu pun, kasih tahu nih ke acara nih berarti. Alhamdulillah. Juni sudah. Oke, oke. Nah, kalau kemarin Pak Sidiknya itu kesininya pertengahan Juli, ya baru semua harus selesai. Tapi kalau memang sudah selesai nggak apa-apa, sekalian aja di bawah. Oke, nggak apa-apa. Cuman yang kita minta yang ini satu halaman ini aja tok, kontraknya saja dan hanya Pak Mustaqim saja. Oke. Tapi malahannya Pak semua udah siap kok berarti. Oke. Tinggal melanjutkan yang Juli Desember berarti. Oke. Oke, untuk yang SKP Pak Kepala cukup nggih. Sekarang kita ke
guru aja nggih. Untuk KPU besok nunggu bulan nggih. Nggih. Oh, mantap. Ini kita yang mapel apa dulu enaknya? Umum dulu nggih. Banyak yang umum nggih soalnya nggih. Oke. Selain umum berarti ra umum. Oke, kita mulai yang periode Januari Juni lagi. Kita alur kerjanya pokoknya dari yang paling kiri. Untuk cover seperti tadi nggak ada masalah, sudah ngerumus. Asal Bapak Ibu merubah data di data 1 dan data PNS, otomatis sudah ngerumus di cover. Untuk data 1 itu yang paling atas yang kuning ini adalah nama Bapak Ibu semua. Nama Bapak Ibu, kemudian pejabat penilainya adalah Bapak Kepala Madrasah. Atasan pejabat penilai adalah Pak Saban waktu itu, masih Pak Saban. Walaupun ini tidak masuk di apa namanya ya, di bagian tanda tangan, karena tidak akan tercetak ini nama Pak Saban, karena tidak sampai ke penilaian yang akhir itu, tidak sampai. Tapi sebaiknya tetap dicantumkan di sini. Nama Pak Sabannya tetap dicantumkan. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak ini? Biasanya kemarin-kemarin ada yang tanya ya, saya golongan 4B, Pak Kepala 3D, yang tanda tangan tetap Pak Kepala enggak itu kan? Oh iya, kalau yang lain tuh kemarin pada bingung wah, itu masih terngiang-ngiang aturan lama bahwa penandatangan pejabat penandatangan SKP itu harus lebih tinggi golongannya. Sekarang kan tidak, semua secara struktural. Kalau Bapak Ibu guru man, ya pejabat penilainya adalah kepala man, apapun golongannya, gitu nih. Semua secara struktural. Begitu juga dengan di KUA. KUA itu banyak juga kepala KUA yang masih 3B. Bukan banyak, ada yang masih 3B. Sementara penghulunya itu kan 4A rata-rata, gitu kan. Ya nggak apa-apa, karena secara struktural kepala KUA adalah pimpinannya. Maka yang tanda tangan SKP adalah kepala KUA. Kalau dulu kan harus naik ke Pak Kakan gitu kan, kalau dulu karena golongannya lebih tinggi dari pimpinannya. Tapi sekarang enggak. Pokoknya pimpinannya yang bertanda tangan di kontrak kerja. Berarti sudah paham ya, nggak perlu dibahas. Kita lanjut di SKP. Nah, ini seperti juga SKP yang tadi, monggo Bapak Ibu masukkan sesuai database Bapak Ibu masing-masing di 2020, atau jika memang masih ada yang revisi dari 2020 monggo disesuaikan. Jangan gunakan ini hanya gambaran mawon bahwa cara ngisinya itu seperti ini, formatnya seperti ini, cara ngisinya seperti ini. Tapi isinya seperti apa? Monggo sesuai Bapak Ibu masing-masing, sesuai data dari Bapak Ibu masing-masing. Kan belum tentu semua jadi wali kelas. Malah nggak mungkin karena jumlah gurunya lebih banyak dari jumlah kelas. Nggak, nggak semua juga menjadi pengawas ujian madrasah. Nggak semua juga menjadi pengurus organisasi. Jadi substansinya silakan menyesuaikan masing-masing. Jangan ambil data ini hanya gambaran pengisian dan formulirnya. Ini sudah Sleman ini, syukurlah sudah Sleman. Kemudian setelah SKP-nya di pengukuran. Ini tadi juga bahwa yang ini nek mau nambah atau ngurangi harus diblok nih di ini. Biar rumusnya yang rakit nek ulang itu rakit nggih. Nggih. Biar rumus yang di sini itu ikut ke copy. Nggih. Jangan hanya seperti ini, jangan ini terus insert ke bawah, jangan. Nanti rumusnya mawut itu. Oke. Kemudian ini sudah saya rumus, tinggal bagian ini. Yang disesuaikan, sesuai realisasi. Misalnya targetnya naik 1 mestinya tercapai semua ya naik 1 nggih. Misalnya tadi targetnya 5, ini realisasinya berapa? Silakan isikan sesuai fakta, sesuai faktanya. Kemudian kualitasnya monggo disesuaikan, waktunya monggo. Jadi hanya 3 kolom ini yang diutak-atik, yang lain sudah saya rumuskan.
sampai dengan nilai akhirnya sudah dirumuskan. Kemudian masuk ke perilaku kerja. Sama juga seperti tadi, ini diisikan dan mengacu ke database sebelumnya. Bisa tambah sedikit, dikurangin pun sebenarnya nggak masalah, selama skalanya masih baik ya. Selama nilai akhirnya kategorinya masih baik tidak masalah, dikurangi pun nggak masalah. Ya mek rada wagu nggih. Nek menurun itu. Kemudian setelah pengukuran dan perilaku kerja dilakukan, direkap ke dalam format penilaian prestasi. SKP-nya sekian, perilakunya sekian. Ini juga sudah rumus gitu. Jadi Bapak nanti asal isi ini otomatis di sini sudah berubah, sudah ngerumus. Kemudian nilai ini harus dikonversi ke dalam nilai kinerja PNS. Ini dari nilai prestasi dikonversi menjadi nilai kinerja PNS. Rumusnya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Untuk Januari Juni guru ada pertanyaan? Karena ini kalau untuk Januari Juni hampir nggak ada perbedaan antara kepala madrasah, guru mapel apa hampir nggak ada perbedaan. Lanjut nggih. Oke. Ya. Sepertinya bukan deh Pak. Bukan. Itu saya udah lupa ini aturan ini. Kalau nggak salah itu semacam yang mendapat SK dari eselon 2 kalau nggak salah nggih. Menjadi apa misalnya tim penilai angka kredit misalnya itu kan di SK-kan oleh Kakanwil gitu nggih. Nah, itu yang baru masuk. Kalau tugas tambahan semacam menjadi wali, menjadi wakil kan masuk sini aja, masuk di atas, semuanya masuk di atas. Nggih. Iya, iya. Iya, iya. Yang tugas tambahan ini kan spesial ini Pak. Ini, saya aturannya agak lupa, tapi seingat saya ini harus mendapat SK dari pejabat setingkat eselon 2. Paling enggak Kakanwil. Jadi mungkin semacam tim penilai angka kredit misalnya atau direktur apa? Nggih, enggak tahu ya. Jadi saya udah kosong aja lah ini. Nggih. Tapi monggo jika memang punya. Oh gitu. Oh. Tapi selama ini juga payu dong. Oh nggih. Di atas saja. Di atas saja. Oke. Karena saya lupa aturannya nak. Oke. Ya. Istimewa nggih. Jadi ini harus punya SK pejabat minimal eselon 2. Kemudian ini itu juga harus ditetapkan kayaknya, tapi penetapannya pejabat eselon berapa saya nggak hafal juga. Bukan, itu masih di atas juga itu, masih di atas juga. Oke. Ini pokoknya sing spesial banget lah pokoknya ini tuh. Oke. Jadi daripada bingung goleki kosong mawon lah. Yang kira-kira tadi masuk di atas semua aja. Jadi yang masuk angka kredit itu masuk di atas semua aja lah pokoknya. Oke, di sini semua. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut lagi. Nanti boleh tanya lagi, boleh. Perilaku, sampai konversi tadi udah. Oke, kita lanjut ke Juli Desember. Data PNS oke seperti tadi, bedanya hanya kepala kantor Kemenaknya sudah Pak Sidik, oke. Karena per 24 Juni sudah menjabat sebagai kepala kantor Kemenak Kabupaten Sleman. Kemudian inilah yang tadi saya sampaikan bahwa penanggalannya SKP Pak Kepala Madrasah harus bijak. Karena di sini SKP atasan harus dimasukkan ke dalam SKP-nya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu harus punya SKP-nya Pak Kepala. Alias secara teori Bapak Ibu menyusun SKP itu setelah SKP-nya Pak Kepala Madrasah jadi. Oh, udah jadi kok Pak. Iya. Jadi ini makanya
Nggone Pak Kepala itu harus di paling awal kan, paling awal kan. Makanya tadi kan rencana kinerjanya disusun tanggal 1, kemudian saya review tanggal 5, ditetapkan oleh Pak Kepala Kantor tanggal 6. Nah, nanti rencana SKP-nya Bapak Ibu mestinya juga baru mulai tanggal 6. Tanggal 6 baru mulai. Kemarin tak rumuskan di sini kalau nggak salah ya. Nah, ini. Jadi kepala madrasah negeri rencana SKP-nya tanggal 1, reviewnya tanggal 5, penetapan tanggal 6. Kepala TU Man, guru Man itu rencana SKP-nya tanggal 6, reviewnya tanggal 9, penetapannya tanggal 12. Staf TU itu mulai rencana SKP-nya tanggal 12, reviewnya tanggal 14, dan penetapannya tanggal 15. Sudah ada di contoh, asal Bapak Ibu tidak merubah-rubah tanggal wis manut niku mawon. Kecuali mengganti Sleman nggih. Tadi Yogyakarta nggih kayaknya nggih. Untuk tanggalnya nek iso manut mawon. Itu sudah tak rumus, tak pikir-pikir seperti itu bahwa Pak Kepala selesai baru KTU dan guru mulai. KTU selesai baru staf TU mulai begitu. Secara teori, prakteknya nggih bareng-bareng nggih. Nggih. Ini oke, sudah guru. Setelah ini dimasukkan, maka Bapak Ibu kemudian menyusun rencana SKP. Nah, inilah yang masing-masing guru itu akan berbeda, masing-masing kategorinya. Ada mapel agama, ada mapel umum, dan juga BK. Perbedaannya di mana? Di ini. Bro, tak buka kesik mapel agama sekalian lah. Mapel agama itu yang 4 saja nggih, yang fikih, akidah akhlak, Quran hadis sama SKI. Yang bahasa Arab bukan. Bukan. Termasuk umum. Nggih. Seperti di simpatika itu loh kan tidak linear sendiri nanti bahasa Arab. Nggih. Nah, untuk yang mapel agama itu nomor satunya adalah ini. Buka aja tadi filenya. Nggih, buka filenya. Bawa laptop dah. Nggih. Enggak, berapa kali kita, berapa kali baca itu, mek ketok tok nih. Yang pertama itu adalah terlaksananya pembelajaran pendidikan mapel, pendidikan agama mapel Quran hadis. Yang bukan Quran hadis silahkan diisikan diganti nggih. Misalnya akidah akhlak atau fikih atau SKI silahkan dirubah. Yang bermuatan madarisi beragama pada kelas 7A sampai E disesuaikan dengan kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Sesuai surat tugas pembagian tugas mengajar disesuaikan. Ini di nomor 1 untuk guru agama. Kemudian yang ini nomor 2 pada guru agama menjadi nomor 1 di guru mapel umum di sini. Bedanya hanya itu bahwa di mapel agama itu nanti totalnya ada 5 indikator. Sementara untuk mapel umum hanya 4 indikator. Untuk indikatornya sendiri tidak usah kita bahas dari mana dapatnya nggih. Karena ini sudah kita kita olah dari beberapa kali pendampingan, beberapa kali rapat pimpinan, beberapa kali konsultasi dengan Kanwil di kepegawaian, kita rumuskan seperti ini. Jadi sudah sebaiknya manut mawon nggih, sebaiknya manut mawon. Oke. Tapi kalau memang mau ada yang ditanyakan nanti monggo bisa setelah acara bisa WA, bisa. Tapi saat ini saran saya cukup pakai ini aja. Sudah mencukupi ini, sudah mencukupi. Gimana? Maksudnya gimana? Nomor 5. Ya, ini kan yang mapel umum ini nomor 4. Di mapel agama menjadi nomor 5. Terlaksananya direktif pimpinan itu ya yang jadi tambahan menjadi kepala perpus dan sebagainya. Dan ini jika Bapak Ibu tidak punya tugas tambahan didel juga. Jadi guru agama yang punya
tugas tambahan 5 item. Guru agama yang tidak punya tugas tambahan 4 item. Guru umum yang punya tugas tambahan 4 item. Guru umum yang tidak punya tugas tambahan 3 item. Oke, lain terangnya berpunak tadi oke. Ini yang ini, kita fokus di mapel umum dulu aja nggih. Mapel umum. Ini ada 3 item, 3 indikator kinerja Pak Kepala yang harus di breakdown. Itu kan? Dan ada 1 tambahan berupa direktif pimpinan jika Bapak Ibu punya tugas tambahan. Jika Bapak Ibu tidak punya tugas tambahan, ini tinggal detail saja. Oke? Oke, jadi hanya tinggal 3 untuk mapel umum. Kemudian mapel PAI juga seperti itu. Awalnya 5. Tapi kalau memang tidak punya tugas tambahan, yang nomor 5 detail saja. Oke, oke. Oke. Bentar, nanti masih kinerja utama dulu. Kinerja utama dulu, nggih. Sekalian tak buka ke yang BK. BK itu mirip dengan guru mapel umum. Cuma yang membedakan adalah kata pembelajaran dirubah menjadi pembimbingan. Karena guru BK tidak ada pembelajaran, nggih. Enggak ada. Adanya adalah pembimbingan. Di sini di kegiatan guru pun ininya apa namanya? Uraiannya juga bukan pembelajaran sebagaimana guru pada umumnya, tapi merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bedanya guru mapel BK itu seperti guru mapel umum, tapi kata pembelajarannya dirubah menjadi pembimbingan. Kemudian sama, jika memang tidak ada tugas tambahan yang melekat kepadanya, yang nomor paling bawah ini silakan di del mawon. Ya, jadi tinggal 3 sebagaimana guru mapel umum yang tadi. Sampai sini oke? Oke. Ini kinerja utama itu diambil semata-mata dari rencana SKP-nya, dari SKP Pak Kepala Madrasah. Jadi yang masuk kinerja utama hanya yang terkait langsung dengan SKP Pak Kepala Madrasah. Yang tidak terkait langsung dengan SKP Pak Kepala, masukkanlah ke kinerja tambahan. Ini kita contohkan misalnya Bapak Ibu Diklat, itu kan tidak terkait dengan SKP-nya Pak Kepala, itu murni bejo-bejo nih Bapak Ibu sekalian, daftar, dapat kuota, berangkat, gitu kan? Jadi belum tentu semua guru dapat jatah, belum tentu yang daftar dapat jatah, belum tentu juga apa namanya nggih, belum tentu Pak Kepala pun ikut diklat juga, gitu kan? Jadi ini tidak ada kaitannya dengan SKP Pak Kepala. Itu masukkanlah di kinerja tambahan. Ya, ini kita contohkan diklat. Seperti juga yang tadi Pak Kepala menjadi tim gugus Covid, gitu kan? Gugus Covid misalnya jadi tim gugus Covid tingkat kecamatan misalnya, gitu kan? Masukkanlah di sini. Di bawahnya tinggal di copy, insert Covid, gitu kan? Monggo dimasukkanlah semua yang terkait apa namanya, 1 pengembangan diri, pengembangan diri, diklat, workshop dan sebagainya. Yang kedua kepekaan sosial, semacam tadi menjadi tim gugus Covid atau menjadi relawan di daerah bencana atau daerah tertinggal, gitu kan. Tapi yang terkait dengan kedinasan, misalnya karena guru berarti mengajar di membantu mengajar di daerah trauma healing, gitu kan. Jadi masih ada ambu-ambune kompetensi sebagai guru, gitulah. Bukan kok jadi ketua RT, bukan. Itu memang sosial juga, tapi tidak ada kaitannya dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru, gitu. Apalagi itu, apalagi itu enggak. Jadi pokoknya walaupun sosial, tapi sosial yang ada kaitannya dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru. Jadi mengajar di daerah bencana atau daerah tertinggal atau trauma healing di korban apalah kecelakaan, korban ya apalah pokoknya yang ada
yang ada apa namanya ya, ada ambu-ambune guru lah pokoknya seperti itu. Ah, cerita. Kenapa nggih? Wah, pembetu sah mawon. Boleh jawab ya bingung nih pembetu sah mawon. Nggih. Oh enggak, oke enggak, oke banget mungkin enggak. Yang rada-rada gede mawon lah itu nggih. MGMP MGMP masuk sini aja Bu. Apa namanya tadi? Bukan yang ini, tapi kan tetap diizinkan oleh kepala kan. Saya tambahkan di sinilah, tambahkan di sini menjadi apa terlaksananya kepengurusan MGMP misalnya gitu kan. Terlaksananya ketugasan sebagai sekretaris MGMP misalnya seperti itu. Ya, di sini. Ini kan wakil kepala madrasah. Itu jadi apa namanya pengurus MGMP atau sebagainya gitu nggih. Tapi dikaitkan dengan bahwa itu atas persetujuan kepala. Nggih. Kan nggak mungkin jenengan tindak sendiri nek tidak diizinkan oleh Pak Kepala. Gitu. Secara teori lho, prakteknya mbok tetap makan dhewe ya kula ora ngerti, tapi secara teori kan tetap tetap harus ada apa namanya ya izin atau alias mewakili. Nah, gitu surat tugas juga nggih. Iya. Oke, yang lain? Tak back nggih, mun ndak salah rumusnya mawon nggih. Nggih. Gimana? Apa Pak? Ada surat tugasnya juga ya? Mestinya ada nek itu nggih. Oh iya, iya silakan dimasukkan. Dimasukkan. Ya, ya itulah salahnya surat tugas itu sering sih saya juga kambil nugasi langsung ke guru itu kan harusnya kan harus berjenjang ya harusnya kayak ya anggap aja berjenjang lah itu anggap aja boleh gitu, boleh. Terus yang salah itu sing tata persuratan itu harusnya kan semua berjenjang itu harusnya. Eh, ini misalnya ini juga tidak jadi kepala perpus lah diganti aja menjadi itu tadi terlaksananya apa kegiatan apa ya ketugasan sebagai Fasda. Fasda itu apa tuh? Fasilitator dek. Maksudnya apa? Fasda akreditasi apa Fasda apa? PKB. Oh iya, wis monggo lah jenengan gitu. Terlaksananya ketugasan sebagai fasilitator daerah apalah itu dijelaskan gitu. Oke. Yang lain? Oke. Ini kita contohkan karena ini adalah CPNS ya 2019 kan NIP-nya. Yang CPNS kan belum punya jabatan, jadi hanya guru. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah 3A, 3B itu kan guru muda, guru pertama, 3C, 3D itu guru muda, 4A, 4C itu guru madya, 4D, 4E itu guru utama, seperti itu. Iya, iya. Iya, betul. Memang ini ngeling semua. Asal patokannya di sini di data PNS ini. Jadi kan harus misalnya tak ganti guru muda ya misalnya. Sampai belakang pun akan berubah. Iya. Yang rencana SKP. Iya. Semua ngeling, memang ngeling. Iya, iya. Ini toh, ini juga misalnya buka TU juga akan menjadi kepala TU. Semua berubah sesuai jabatannya itu tadi. Oke. Oke, lanjut. Rencana oke nggih. Membedakannya tadi nek mapel agama itu ada ininya, moderasi beragama. Nek guru BK itu pembelajarannya diganti dengan pembimbingan. Bedanya yang di situ. Untuk poinnya maksimalnya ini karena sudah melalui beberapa kali rembugan dan konsultasi. Oke. Kemudian kegiatan guru seperti tadi ini dijadikan patokan untuk mengambil butir-butirnya mawon nggih.
Untuk angka kreditnya monggo dicermati kembali karena ternyata rumusnya ini rumus aturan lama yang baru sudah berubah dan saya tidak sempat untuk merubahkan rumusnya. Untuk keterkaitan JF sudah tak contohkan di sini, monggo baik yang mapel agama maupun mapel umum maupun mapel BK sudah tak bikinkan seperti ini. Kemarin kan memindahkannya kan agak kesulitan, maka sudah tak bikinkanlah masing-masing yang mapel PAI DW, mapel umum sendiri, BK sendiri juga. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah review. Nah, inilah yang masih saya beri titik-titik karena nanti monggo Bapak Kepala dan Bu KTU rembukan menunjuk salah satu atau salah dua atau salah tiga, monggo ditunjuk sebagai pengelola kinerja yang bertugas untuk ini mereview ini masing-masing indikator harus diparaf. Kemudian kalau sudah dicetak maksudnya ya, kalau sudah dicetak nanti masing-masing indikator diparaf oleh pengelola kinerja dan di akhir halamannya ditandatangani. Kemudian setelah direview oleh pengelola kinerja ditetapkan oleh kepala madrasah. Inilah SKP, rencana SKP yang sudah jadi menjadi SKP. Kemudian di akhir periode dinilai SKP-nya. Seperti tadi juga, bedanya untuk guru, KTU dan sebagainya selain Pak Kakan itu lebih rumit. Lebih rumitnya di statusnya tadi. Ini untuk bobot sama 1, 2, 3 sama dengan Pak Kakan tadi. Untuk status ini ada tambahan karena untuk SKP selain Pak Kakan itu ada target yang berupa rentang seperti ini. Ada yang angka mutlak, ada yang rentang. Nah, inilah maka ditambahkan statusnya. Kondisinya ada tiga. Selain dua yang tadi sama dengan Pak Kepala normal dan khusus, ada satu lagi kondisi yaitu ring. Ring itu rentang, alias realisasi berada pada rentang target. Alias misalnya targetnya 80 sampai 90 dan realisasinya 85, maka Bapak Ibu harus mengisi ring R. Ngisinya di kolom cukup singkatannya ini. R jika target berupa rentang dan realisasinya berada dalam rentang target. Itu kolom S tadi diisi R. Kemudian diisi N jika kondisi statusnya normal alias yang realisasi lebih tinggi itu bagus, itu normal. Dan target berupa angka mutlak. Saya targetnya 100. Realisasinya 125, maka ini N. Kemudian K jika statusnya khusus dan target berupa angka mutlak. Seperti yang Pak Kepala tadi ya, N sama K. Kemudian ini ada tambahan lagi NP, normal plus. Itu adalah jika kondisinya adalah normal, statusnya normal, dan target berupa rentang. Kemudian realisasi lebih besar dari target. Bingung buatan itu. Ada tiga aspek ya. Kondisinya normal, target berupa rentang, dan realisasi lebih besar dari target. Itu diisi dengan NP. Karena rumusnya beda antara normal dan khusus, kemudian realisasi lebih besar dari target dan lebih kecil dari target, rumusnya beda. Maka Bapak Ibu harus cermat mengisikan kodenya. NP statusnya normal, target berupa rentang dan realisasi lebih besar dari target. Kemudian NM normal minus, itu targetnya statusnya normal, targetnya berupa rentang dan realisasi lebih kecil dari target. Itu NM. KP itu statusnya khusus, targetnya berupa rentang dan realisasi lebih besar dari target. KM khusus minus, jika kondisi status khusus, target berupa rentang dan realisasi lebih kecil dari target.
Moga-moga paham. Nah, ini yang harus dicermati. Ini tak warnai kuning, kemudian nanti berefek di sini. Kita cek. Ini yang isi harusnya penilai Pak Kepala, tapi monggo lah, diisi sendiri, nanti Pak Kepala tinggal menyetujui apa tidak, gitu aja. Seperti biasanya. Targetnya 1, berarti angkanya targetnya mutlak. Kemudian ini kondisinya normal, berarti semakin banyak dokumen semakin bagus, berarti N. Kemudian wah sayangnya nih contohnya cuma N sama R ya, soalnya ben gampang ngerumus sih. Ini nanti pokoknya Bapak Ibu harus memperhatikan, jika ini berupa mutlak, angka mutlak, kemungkinan hanya 2, N atau K, hanya 2 itu. Ini manual. Jadi harus memperhatikan. Jadi pertama ngisi realisasi dulu. Kemudian pada kolom P ini, pada status, dicek targetnya adalah angka mutlak, maka kemungkinan isinya hanya 2, N atau K. Nah, jika ini lebih besar itu lebih bagus, maka N. Tapi jika ini lebih kecil lebih bagus, diisi K. Realisasi lebih besar lebih bagus, berarti N. Realisasi lebih kecil itu berarti lebih bagus, K. Oke? Dereng oke kita ini. Oke. Dereng mulai. Realisasi berupa target, target berupa angka mutlak, artinya kemungkinan hanya 2, N atau K. N jika realisasi lebih besar itu berarti bagus, diisi N. Realisasi jika lebih kecil itu dianggap lebih bagus, diisi K. Oke. Karena rumusnya akan beda. Jika N maka ini, jika NP maka ini, jika NM maka ini, jika K maka ini, jika KP maka ini, jika KM maka ini. Jadi Bapak Ibu mengisinya salah, nilai yang diperoleh pun akan salah. Jadi tolong dicermati. Jika mutlak, kemungkinan hanya 2, N atau K. Jika rentang, targetnya rentang, itu lebih banyak kategorinya. 1 R. R itu jika realisasinya berada dalam rentang. Misalnya nilai realisasinya 81, berarti R. 82 R. Pokoknya 80 sampai 90 berarti R. Isikanlah R gitu aja. Jika ini misalnya tak isi 92 gitu nggih. 92. Ini tidak akan berubah selama ini juga tidak rubah. Ini rumusnya nilainya tidak akan berubah. Ini akan berubah jika ininya dirubah, statusnya dirubah. Kita lihat penerapan pembimbingan. Berarti ini kondisi normal nggih, karena semakin tinggi persentase semakin bagus. Nah, ini berarti posisi normal. Kita tulis N dulu. N. Kemudian ini lebih besar atau lebih kecil dari rentang. Oh, ternyata lebih besar, berarti NP. Kita lihat hasilnya, nilai baru berubah. Jika ini menjadi 79, seperti tadi, ini kan N, kondisi normal, tapi ini lebih kecil dari rentang, maka ini harus NM. Maka nilainya ini 99. Ya, lihat di petunjuk pokoknya ini. Jika begini maka begini, jika begini maka begini. Oke, nggih? Oke. Untuk rumus sampai belakang ini sudah kita rumuskan. Monggo Bapak Ibu jika penasaran mawon bisa dilihat-lihat di sini. Jika penasaran lagi bisa buka di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Pokoknya sudah kita penak lah, Bapak Ibu tinggal pakai.
Coba kita kan tidak bisa menghalangi orang penasaran gitu. Boleh golek piye to itu. Nah, silakan dibuka-buka gitu. Ya, jangan diutak-atik nggih. Ya utak-atik nguling runut ya angel niku ya. Kudu gawe anyar neh gitu. Kemudian begitu juga dengan kinerja tambahan. Ini selain NRN tadi, Bapak Ibu juga harus mengisikan bobotnya. Bobotnya di sini. Jadi pertama realisasi juga diisi, NR-nya diisi, kemudian bobotnya harus diisi. Karena bobotnya ini akan mempengaruhi persentasenya di sini nanti di nilai akhirnya. Di mana nggih? Di sini, di nilai akhirnya ini akan menjadi berapa persen nilainya di sini. Sudah saya rumuskan pokoknya semua. Tapi kalau penasaran monggo dipelajari. Kemudian selesai ini sudah dijumlah menjadi nilai akhir SKP adalah ini. SKP-nya saja baru SKP. Selanjutnya adalah penilaian perilaku. Seperti tadi juga, jika Bapak Ibu mau mempelajari cara penilaiannya, monggo dibuka di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 halaman 128 sampai 138. Monggo dipelajari. Tapi saran saya wis ngenten temen kawon, rentangnya silakan ambil 90 sampai 109. Dengan patokan sebagaimana perilaku di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Oke, selanjut. Oke, monggo. Iya, iya. Untuk bobot hanya berlaku di kinerja tambahan. Kinerja utama ini kosong boleh, tapi saran saya strip aja. Soalnya kalau kosong itu kesannya koyo arep ngisi rasido gitu kan. Mending di strip. Jadi isinya memang tidak ada isinya. Ini memang tidak ada isinya. Oke, yang lain? Cukup. Di keterangan juga sudah kita sebutkan gitu bahwa pada kinerja utama kolom ini diisi strip semua. Sudah saya di keterangan sudah ada di petunjuk sudah ada keterangannya. Kemudian lanjut ke ini balik ini lagi. Ya, perilaku sudah, kinerja ini direkap. Nah ini SKP-nya berapa, perilakunya berapa, dan mestinya ada ide baru. Tapi saran saya tahun 2021 lewati dulu. Besok jika memang ada, silakan segera diinventarisir, kemudian dicek syarat persyaratannya dan prosedurnya, kemudian segera diajukan ke kami. Nanti akan kita tetapkan sesegera mungkin sebelum bulan November. Karena syaratnya adalah di bulan November ada SK penetapan atau tidak. Kalau sampai dengan November tidak ada SK penetapan berarti belum bisa dimasukkan di sini nilainya. Ini pun nilainya juga hanya 1, 2, 3 juga kok, hanya 1, 2, 3. Jadi tidak terlalu besar. Bukan 1, 2, 3 tapi 2, 3, 4, 2, 3, 4 di Samsu. Kemudian setelah direkap di laporan di dokumen penilaian kinerja juga dirumuskan seperti ini. Pokoknya semua sudah rumus sampai akhir. Seperti tadi juga, sebaiknya tidak ada keberatan nih, sebaiknya. Kalau memang ada keberatan sebelum dicetak lah, sebelum dicetak. Jadi dicetak itu wis clear, wis deal kabeh itu nggak ada keberatan-keberatan lagi. Dan jika memang tidak ada keberatan, selesai cukup di sini, tidak harus sampai ke kabupaten, cukup sampai sini. Kemudian karena 2021 ini ada 2 format, maka diakhiri dengan integrasi nilai dari periode Januari Juni ke periode Juli Desember. Oke, selesai. Ada ya, ada yang masih perlu diperjelas, nggih, monggo. Aduh, saya nggak dengar. Baik. Sebentar, cari mic dulu. Hah? Laporan. Gimana? Diulangi dulu. Untuk yang laporan atau laboratorium
Itu seperti staf TU. Kalau bentuknya sama, sama dengan guru, sama dengan TU, sama dengan Pak Kasubag sama. Bentuknya loh bentuknya. Tapi isinya nanti jenengan menunggu SKP-nya buka TU dulu. Jadi walaupun fungsional, tapi kalau iya benar, walaupun fungsional, tapi kalau fungsional staf bukan fungsional guru, nerangipun pun nggih, sebentar. Kita buka ke KMA 912. Oke, di Google Drive tadi sudah kita sampaikan tiga aturan utama untuk penyusunan SKP nggih. Ada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021, dan KMA nomor 912 tahun 2021. Itu yang menjadi patokan kita untuk menyusun SKP ini. Man. Ini nggih. Di KMA 912 tahun 2021 halaman 20 di nomor 28. Pejabat pelaksana atau fungsional bukan guru pada madrasah aliyah negeri, maka yang bertanda tangan pejabat penilainya adalah kepala TU. Gitu nggih. Jadi jenengan nanti menunggu menunggu SKP-nya kepala TU dulu. Aduh, gimana? Yang dulu nggih. Ya, kita pakai yang sekarang aturannya ini. Nggih. Itu kemarin pakai aturan yang mana nggih? Yang menginstruksikan dari kabupaten atau inisiatif sendiri? Malah dari Kanwil nggih. Oh nggih. Eh, saya nggak tahu itu aturannya dari mana gitu, tapi yang jelas di KMA yang terbaru ini sudah jelas KMA keputusan Menteri Agama. Jadi cukup kuat, saya rasa cukup kuat. Mungkin hanya Permenpan RB yang bisa menggugurkannya gitu. Jadi kita pakai aturan ini aja bahwa yang tanda tangan jenengan adalah KTU, atasannya KTU adalah ini kok atasannya KTU kepala kantor gitu. Bukan, kepala madrasah mawon. Dan lagian kalau jenengan tidak ada keberatan cukup sampai KTU kok, tidak harus sampai lebih atas dari KTU. Semoga nggak ada keberatan gitu. Kalau ada keberatan nanti sebelum cetak lah pokoknya, sebelum cetak dirembuk nanti matang sih, dari sih lagi cetak gitu nih. Biar ano edit-editan lagi. Iya. Iya, ada yang lain lagi? Cukup? Jadi ini mau sampai jam 6. Ini baru jam 3 ini. Ya monggo. Oke. Tetap KTU saja. Tetap KTU saja. Iya. Oke. Pripun? Atau pengen yang lain? Iya, ini soalnya KMA-nya bilang seperti itu ya. Jadi kita pakai KMA aja. Oke. Oke, sudah tertuang di sini pejabat penilaian jenengan adalah kepala TU. Oke. Kita ikutin aja. Yang sudah jelas ada. Kalau yang tadi kan saya belum tahu aturannya yang mana itu, saya belum tahu. Oke. Monggo, yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 3. 1 2 3. Tidak ada. Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada, sudah dirasa cukup, saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Mas Helmi atas panduannya secara teknis untuk